Berlatar di sebuah pulau terpencil, kisah diawali dengan memperlihatkan seorang wanita cantik yang sedang bernyanyi di sebuah klub. Dia bernama Nora. Diketahui Nora datang ke pulau ini untuk mengejar mimpi agar menjadi penyanyi terkenal. Selesai bernyanyi, Nora pun disambut baik oleh bos tempat tersebut. Dia bernama Alvarez, yang di situ Alvarez sangat menyukai suara bagus dari Nora, sehingga Alvarez menawarkan pekerjaan di tempatnya dengan bayaran 3 kali lipat yang dihasilkan Nora selama bernyanyi di kampung halamannya. Exclusively for me. 3 times whatever you make. My God, that's an amazing offer. Sebagai bos atau pemilik klub di tempat ini, tentunya Alvarez memperlakukan tamunya dengan baik, sehingga menyuruh satu orang pelayan, dia bernama Akem, untuk membawa sebuah anggur merah untuk mereka minum. Dan sungguh ketidaksengajaan, anggur yang Akem tuangkan tumpah sehingga terkena baju Nora. Namun hal ini tidak dipermasalahkan sedikit pun oleh Nora sendiri. Akan tetapi hal yang tidak terduga pun terjadi ketika Alvarez memperlihatkan sifat aslinya dengan menusuk batang leher Akem dengan sebelah pisau sebagai hukuman siapa saja yang melanggar perintahnya. So sorry. You work for me now. Dan mari saya bawa Anda ke Los Angeles, Amerika Serikat, yang di situ sudah ada 2 orang polisi yang menyamar sebagai pembeli barang haram tersebut. Dia bernama Mark dan satu temannya bernama Phil. Yang tak lama kemudian datanglah 2 orang yang membawa barang tersebut, di mana salah satu dari mereka yang berkepala pelontos pun memastikan uang yang Mark dan Phil bawa. Dan setelah memastikan uangnya ada, si kepala pelontos pun ingin menembak Phil, sehingga terjadilah sedikit perkelahian di antara 2 belah kubu tersebut. Assume you don't speak English. Setelah melumpuhkan mereka berdua, Mark mendapat telepon dari ibunya. Seketika wajahnya pun berubah setelah mendengar kabar tersebut. Pada akhirnya Mark pun pulang ke pulau tempat lahirnya sejak kecil, di mana Mark sangat terpukul melihat adik kandungnya tewas dibunuh seseorang yang belum ia kenal. Dan setelah dimakamkan, semua orang mulai beranjak pulang, di mana seorang wanita menghampiri Mark menyatakan agar segera menemuinya setelah semuanya selesai. Come see me soon. Singkat cerita, Mark dan ibunya pun pulang ke rumahnya, yang di situ ibunya menceritakan tentang keadaan pulau yang sudah berubah semenjak Mark pergi ke Amerika. Setelah mendengar penjelasan dari ibunya, Mark berjanji akan mencari tahu siapa dalang di balik pembunuhan Akem adiknya tersebut. I'm gonna find out what happened. Singkat cerita, Mark pun datang ke sebuah dojo latihan anak-anak, yang di situ sudah ada perempuan yang menyuruhnya datang, yang ternyata wanita ini mantan pacarnya Mark. Dia bernama Akila. Di sini Akila memberitahu sedikit informasi tentang Akem adiknya Mark, bahwa Akem bekerja sebagai bartender di tempatnya Alvarez, yang merupakan orang kaya di pulau ini. Dia memiliki segalanya, bahkan mampu mengendalikan semua bisnis di pulau ini. Kemungkinan Akem pernah terlibat sesuatu dengan Alvarez, sehingga Mark segera pergi ke tempatnya Alvarez. Starting with a visit to this. In less than 4 years, he basically... Sesampainya di kediaman Alvarez, Mark menanyakan tentang kejadian yang menimpa terhadap adiknya. Namun Alvarez membuat alibi, seakan tak tahu apa-apa tentang Akem adiknya Mark. Malahan menuduh kemungkinan Akem pernah terlibat dengan gangster. Alvarez juga memberikan sebuah alamat para tempat gangster berkumpul. Sebelum pergi, Mark memberikan sedikit ancaman terhadap bisnisnya Alvarez, sehingga Alvarez menyuruh satu orang kepercayaannya agar membereskan Mark. From the north to handle him. Sebelum Mark pergi ke tempat para gangster berkumpul, Mark menyempatkan diri di tempat temannya yang sedang jualan. Di sini Mark menanyakan sebuah paket yang pernah ia titipkan sebelumnya pada temannya tersebut, dikarenakan Mark ingin mengambil kembali untuk membereskan semua masalah ini. Singkat cerita, malam pun tiba di mana Mark datang sendirian dan mematikan musiknya, serta menjelaskan tentang kehadirannya ke sini hanya untuk mencari tahu sedikit informasi tentang atas kematian adiknya. Namun para gangster ini pun malah menyerang Mark, sehingga ini yang terjadi.
Setelah berhasil melumpuhkan para preman di sini, datang 3 orang suruhan Alvarez sehingga terjadi tembakan dan kejar-kejaran. Namun di sini Mark berhasil meloloskan diri dari mereka. Namun siapa sangka Alvarez menyuruh 3 orang suruhannya pergi ke rumah ibunya Mark agar membunuh ibunya. Namun ternyata ibunya Mark terlebih dahulu diamankan ke rumah Akila. You two good? Yeah. Atas kegagalan membunuh Mark dan ibunya, 3 orang suruhannya pun jadi korban sehingga kita bisa melihat betapa kejam dan jahatnya Alvarez ketika ia menyuruh orang kepercayaannya untuk membunuh ketiga anak buahnya sekaligus. Ketika Mark pulang ke rumahnya, ia melihat kamar ibunya dalam kondisi acak-acakan oleh anak buah Alvarez, di mana satu teman dari kepolisian, ia bernama Ned, menyarankan agar Mark mendatangi seorang penyanyi yang dikurung oleh Alvarez di hotel dekat gereja. Siapa tahu wanita itu tahu siapa yang telah membunuh Akem adiknya. She's staying at the motel by the church, room 18. Dan benar saja, setelah Mark memperkenalkan diri sebagai polisi, Nora pun jujur yang bahwa Alvarez lah yang telah membunuh Akem adiknya Mark. Dan sebagai ucapan terima kasih, Mark pun membawa Nora segera pergi dari pulau ini. You can come with me. Dan begitu marahnya Alvarez ketika melihat Nora penyanyi yang dia kurung tidak ada di kamar hotelnya, sehingga Alvarez pun membunuh penjaga hotel hingga tewas saat itu juga. Tak lama kemudian datang pembunuh bayaran dengan sebuah mobil ke rumah Akila yang disuruh oleh Alvarez yang ingin membunuh Mark dan ibunya beserta Akila, sehingga mereka bertiga bersembunyi ke belakang rumah dan aksi tembak-menembak pun tak terhindarkan lagi. Begitupun dengan Ned yang begitu mengetahui Mark dalam bahaya, lantas ia segera pergi untuk membantunya dan berhasil membuat pembunuh bayaran pergi dari sana. Merasa keadaan tak aman lagi, lantas Mark membawa ibunya beserta Akila ke rumah temannya, merupakan tempat yang paling aman saat ini agar Mark bisa melakukan tugasnya dengan baik. Begitu pula dengan Akila yang ingin ikut bersamanya. Kembali kepada Ned, di mana ia mendatangi gereja dan memberikan berkas-berkas penting kepada pendeta. Jikalau terjadi sesuatu dengan dirinya, maka ia menyuruh membuka berkas ini pada orang yang tepat. Listen to me. Open it and I trust you know what to do. Singkat cerita, malam pun tiba. Mark dan Akila menunggu Ned di tempat yang sudah ditentukan. Namun tak lama kemudian muncullah mobil Ned. Ketika Mark menghampirinya, Ned pun dalam kondisi sekarat dan ternyata ia dibunuh oleh anak buah Alvarez. Dan pada saat itu pun muncul anak buah Alvarez yang menyerang mereka, sehingga Akila pun berhasil mereka tangkap dan dibawa entah kemana. Tak lama kemudian Alvarez pun menghubungi Mark ingin bertemu besok pukul 7 pagi di tempat yang ditentukan, sehingga Mark menghubungi Phil agar membantunya untuk menangkap Alvarez dan komplotannya. Keesokan harinya Mark dan Alvarez pun bertemu di lokasi yang sudah ditentukan, yang ternyata di sini Alvarez ingin membuat kesepakatan agar menukar Nora dengan Akila. Namun di lain sisi, Phil bersama polisi lainnya berhasil menemukan Akila yang sedang disekap, walaupun ada sedikit insiden tembak-tembakan. Mengetahui anak buahnya telah tewas semua, Alvarez menyuruh orang kepercayaannya agar menembak Mark, tetapi dan pada akhirnya Alvarez sendiri terpaksa menghadapi Mark, di mana Mark sendiri yang dipenuhi amarah pun menghajarnya hingga tak berdaya. Di detik-detik kekalahannya, Alvarez masih saja sombong dengan mengatakan rekannya akan datang untuk Mark. Namun seorang polisi, tentunya Mark sama sekali tak gentar, malahan ia akan menunggunya.
tamat, ending yang sangat sememprotkan. Assalamualaikum.